Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Sakinah Arfilianti, NPM Channel 19037. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 6, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan aset tetap. Bab 6 ini masih terkait dengan penyusunan pelaporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, kalau di bab 5 kemarin, transaksinya itu yang berkaitan dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa. Kalau di bab 6 ini masih transaksi yang berhubungan dengan entitas induk dan entitas anak. Kemudian apakah itu transaksinya transaksi hulu ataupun transaksi hilir. Kali ini kita berbicara tentang transaksi antar entitas induk dan entitas anak yang kaitannya penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap tidak disusutkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan baik perusahaan induk maupun perusahaan anak, kemudian jurnal eliminasi apa yang harus dibuat. Nah, yang harus diingat itu adalah dalam laporan keuangan konsolidasian, setiap pengaruh atau dampak transaksi antar entitas itu tidak boleh muncul, dan yang boleh muncul itu hanyalah transaksi yang dilakukan ke perusahaan non-afiliasi. Ketika telah terjadi kombinasi bisnis antar perusahaan, maka akan lebih sering terjadinya transaksi-transaksi hulu ataupun transaksi hilir. Dalam PSAK 16 dijelaskan bahwa aset tetap ini dapat mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan atau juga bisa menghasilkan barang bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan aset tetap di mana terdapat dampak terhadap pencatatan entitas induk dan juga dampak terhadap jurnal eliminasi. Bagi perusahaan induk, ketika mereka menjual aset ke perusahaan anak, maka disebut sebagai disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, maka dalam pencatatan atau pembukuannya, aset tersebut harus dihapuskan. Sedangkan bagi perusahaan anak yang membeli aset tersebut, maka disebut ia memperoleh aset tetap. Posisinya di sini entitas induk akan mencatat transaksi ini sebagai disposal aset tetap, sedangkan entitas anak akan mencatat sebagai perolehan aset tetap. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak ini dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Untuk menentukan keuntungan penjualan aset tetap, maka kita harus menghitung selisih atau membandingkan harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku itu dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu dihitung dari semua beban yang kita peroleh selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Kalau harga jual aset tetap tersebut lebih besar dibandingkan nilai bukunya di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap. Nanti perusahaan induk akan mencatat jurnal yang berhubungan dengan keuntungan atau kerugian ini. Nah, untuk laporan keuangan konsolidasian, perusahaan induk akan menangguhkan catatan yang berkaitan dengan keuntungan atau kerugian sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kemudian kapan sih keuntungan atau kerugian tersebut sudah terrealisasi? Nah, jawabannya itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk aset tetap disusutkan dan untuk aset tetap tidak disusutkan. Kalau untuk aset tetap tidak disusutkan, misalnya itu tanah, nah itu ketika perusahaan anak sudah menjual aset tetap tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Sedangkan kalau untuk aset tetap disusutkan, itu misalnya peralatan, mesin, atau bangunan, itu terrealisasi ketika sejalan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, di sini sudah tersaji contoh dari dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi.
Bisa kita lihat di sini PT Palapa sebagai PTP memiliki 100% saham dari PT Samudra atau PTS. Nah, berikut ini adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dengan PTS. Yang pertama itu peristiwa 1 atau P1, di mana PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta rupiah. Kemudian untuk peristiwa 2 atau P2, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir itu peristiwa 3 atau P3, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi seharga 1,2 miliar rupiah. Nah, informasi yang sudah disajikan tadi itu tergambar di dalam bagan yang tertera di sini. Nah, di sini keuntungan yang diakui oleh perusahaan induk atau PTP itu ketika melakukan penjualan tanah kepada PTS yaitu sebesar 100 juta rupiah. Perusahaan induk akan memperoleh kas dari perusahaan anak itu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian perusahaan induk akan menghapuskan tanah di posisi kredit seharga dengan harga perolehannya yaitu 900 juta rupiah dan mencatat keuntungan dari penjualan tanah itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini jurnal yang akan dibuat oleh perusahaan anak atau PTS yaitu mereka akan mendebitkan tanah sebesar 1 miliar rupiah dan mengkreditkan kas sebesar 1 miliar rupiah. Karena PT Anak juga melakukan transaksi penjualan ke perusahaan non-afiliasi, maka perusahaan anak atau PTS akan mencatat kas sebesar 1,2 miliar rupiah, kemudian mereka akan menghapuskan tanah di posisi kredit sebesar 1 miliar rupiah dan mencatat keuntungan itu sebesar 200 juta rupiah. Dalam laporan keuangan konsolidasian nanti, tanah sebesar 1 miliar rupiah tadi itu tidak boleh muncul karena ini merupakan transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Selanjutnya di sini sudah terdapat 3 skenario di mana skenario yang pertama itu seluruh peristiwa P1, P2 dan P3 tadi itu terjadi di tahun yang sama yaitu 2015. Yang kemudian skenario 2 itu P1 dan P2 itu terjadi di tahun 2015, sedangkan P3 terjadi di tahun 2016. Kemudian skenario 3 itu P3 saja yang terjadi di tahun 2015, sedangkan P1 dan P2 itu telah terjadi di tahun 2014. Untuk skenario 1 di mana P1, P2 dan P3 terjadi di tahun 2015, atas penjualan tanah ke entitas anak, maka PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah yang diperoleh dari 1 miliar dikurangkan dengan 900 juta rupiah. Sedangkan PTS melaporkan adanya keuntungan sebesar 200 juta rupiah yang mana diperoleh dari 1,2 miliar rupiah dikurangkan dengan 1 miliar rupiah. Dalam skenario ini tidak ada jurnal eliminasi yang dibuat karena semua keuntungan itu sudah terrealisasi. Sehingga nanti yang akan muncul di laporan keuangan konsolidasian itu keuntungan penjualan tanah sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya itu skenario 2 di mana P1 dan P2 terjadi di tahun 2015, sedangkan P3 itu terjadi di tahun 2016. Nah, dalam skenario ini, keuntungan yang dicatat oleh PTP sebesar 100 juta rupiah itu belum bisa terrealisasi. Sehingga PTP harus melakukan pencatatan untuk penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi ini dengan menjurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi atas entitas anak itu sebesar 100 juta rupiah. Di sini, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu juga harus sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi. Maka nilai tanah yang sebesar 1 miliar rupiah itu harus dieliminasi sehingga nanti dalam laporan keuangan konsolidasian
Nilai tanah yang dimunculkan itu sama dengan nilai perolehan yang didapatkan dari perusahaan non-afiliasi. Di sini kita harus mengeliminasi sebagian nilai perolehan dari tanah dan keuntungan dari penjualan tanah itu dengan menjurnal keuntungan dari penjualan tanah pada tanah sebesar 100 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan tanah ini akan ditangguhkan, sehingga nantinya yang muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya tanah sebesar 900 juta rupiah.